Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengelola Gmail kita agar terlihat lebih rapi dan tidak terlalu berantakan. Ini adalah unit review kelima dalam pelatihan Google Workspace for Education, di mana kita akan mencoba belajar bagaimana cara mengelola email, kemudian mengganti tema dan melakukan kategorisasi inbox email, sampai dengan menerjemahkan pesan di Gmail. Unit review pertama, Anda ingin mengatur supaya email Anda itu jauh lebih teratur. Caranya adalah dengan melakukan pembagian kategori email agar email menjadi lebih menarik dengan pesan yang telah ditandai. Untuk masuk ke Gmail, Anda bisa melakukannya dengan cara masuk melalui Google Drive. Ketika sudah masuk ke Google Drive, Bapak dan Ibu tinggal mengklik 9 titik atau aplikasi Google, kemudian klik Gmail. Nah, ini adalah Gmail belajar.id saya. Cara lainnya adalah Bapak dan Ibu tinggal mengetikkan Gmail dalam browser Bapak dan Ibu. Maka muncul seperti ini, tinggal klik Gmail Google, sama tampilannya. Yang pertama adalah melalui aplikasi Google Drive. Ini adalah tampilan dari Gmail default saya. Ketika saya melihat kotak masuk yang berisi kurang lebih 3.365 pesan, itu terlihat berantakan dan juga sulit menemukan ketika ada email pribadi yang masuk ke kotak masuk saya. Maka cara untuk mengelola email kita agar lebih terlihat rapi adalah dengan cara melakukan kategorisasi inbox. Cara untuk melakukan kategorisasi inbox adalah dengan mengklik setting atau setelan, klik setelan, kemudian klik lihat semua setelan. Maka ini adalah tampilan dari setelan yang ada di Gmail. Ada umum, label, kotak masuk, akun, dan lain sebagainya. Nah, karena kita ingin melakukan kategorisasi inbox atau kotak masuk, maka kita klik menu kotak masuk. Nah, di sini ada jenis kotak masuk, default, masih bawaan dari setelan umum. Kemudian di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah utama, sosial, promosi, update, dan forum. Ketika kita ingin melakukan kategorisasi inbox, maka Bapak Ibu tinggal mengklik seluruh kategorisasi yang ada di dalam menu. Seperti utama, sosial, promosi, update, dan juga forum. Apabila sudah, klik simpan perubahan. Maka kita akan bisa melihat sudah terpilah menjadi kategori inbox utama, sosial, promosi, update, dan forum. Dengan demikian, kita bisa lebih menata kotak masuk kita agar lebih terlihat rapi dan juga teratur. Setelah kita berhasil melakukan kategorisasi inbox, maka kita akan coba mengubah tema dari tampilan Gmail kita. Caranya adalah dengan mengklik setelan, kemudian klik tema yang Bapak Ibu inginkan. Ini adalah contoh tema yang tersedia dalam Gmail kita. Coba kita lihat semua. Maka Bapak dan Ibu tinggal memilih salah satu tema yang Bapak Ibu sukai, ya. Dan upayakan tema tersebut adalah kontras dengan bacaan dari email kita. Contoh, saya akan memilih tema alam, ya. Apabila sudah, klik simpan. Maka dia akan secara otomatis tampil dalam kotak masuk kita. Sebelum dan sesudah, sebelumnya masih polos, sesudahnya saya sudah melakukan perubahan tema terhadap tampilan Gmail saya. Setelah itu, Bapak dan Ibu diminta untuk membintangi pesan yang secara spesifik penting menurut Bapak dan Ibu. Ya, caranya adalah dengan cara klik bintangi setiap pesan yang Bapak Ibu anggap penting, ya. Dan itu sebagai pengingat kita bahwa ini adalah urgent atau penting untuk diteruskan atau dibalas. Contoh, saya akan membintangi pesan yang ada di yang berasal dari grup SMA Negeri 1 Sukawangi. Ini caranya. Tinggal klik pesan yang dibintangi, maka ketika kita melakukan filter, kita bisa dengan mudah menemukan pesan yang telah kita bintangi. Contohnya seperti ini. Nah, akan muncul tampilannya. Ya, kita tinggal pilih. Apabila sudah, Bapak dan Ibu screenshot, letakkan
ke unit review pertama. Di unit review kedua, Bapak dan Ibu diminta untuk mencari email dengan menggunakan filter subject. Ya, subjeknya bisa apa saja. Contohnya saya akan memfilter email dengan subjek selamat datang. Kita masuk ke Gmail saya, kemudian kita klik panah bawah tampilan opsi penelusuran. Nah, ini ada dari, kepada, subjek, sampai dengan telusuri. Nah, karena kita ingin memfilter email berdasarkan subjek selamat datang, maka saya akan klik filter berdasarkan subjek. Tinggal klik telusuri. Maka akan muncul semua email yang mengandung subjek kata selamat datang. Apabila sudah, print screen, masukkan ke unit review kedua. Di unit review ketiga, Bapak Ibu diminta untuk mengelompokkan email dengan subjek selamat datang dengan memasukkannya ke dalam satu label atau folder. Jadi ketika sudah melakukan filter, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat label. Caranya adalah dengan bisa langsung mengklik label sini, ya, sebagai penting. Dan ketika kita ingin mengubah label, tinggal klik kanan, kemudian beri label. Ya. Labelnya apa? Bisa kita buat, atau bisa kita masukkan ke dalam label yang sudah tersedia, atau bisa kita buat sendiri. Yang diminta adalah dengan label belajar.id. Yaitu kita ingin membuat sebuah label baru, yaitu adalah label belajar.id. Klik buat baru. Kemudian kita coba masukkan untuk, apabila sudah membuat label baru, klik buat. Maka dia akan secara otomatis masuk ke dalam label belajar.id. Screenshot, masukkan ke unit review ketiga. Di unit review keempat, Bapak dan Ibu diminta untuk men-screenshot label belajar di sisi kiri. Di unit review keempat, Anda ingin mengganti warna label email berjudul belajar.id dengan warna merah. Caranya adalah dengan masuk ke email, kemudian cari label belajar.id, klik 3 titik, kemudian klik warna label merah. Sehingga kita bisa menandai berbagai email yang terdapat label belajar.id dengan warna merah. Nah, ini contohnya. Jadi kita akan bisa dengan mudah menemukan email yang sudah diberikan label belajar.id. Apabila sudah, print screen, masukkan unit review keempat. Di unit review terakhir, Anda ingin menerjemahkan email ke dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi, berbagai email kita bisa kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Contoh, saya akan membuka email utama saya yang sudah diberi label belajar.id. Kemudian di settingan ini adalah settingan awal dari bahasa Inggris ke Indonesia. Ketika kita ingin mengubah pesan dari Indonesia ke Inggris ataupun sebaliknya, Bapak dan Ibu tinggal mengklik setelan, kemudian klik lihat semua setelan, kemudian klik umum, kemudian klik bahasa. Ini adalah tampilan bahasa secara default, yaitu adalah bahasa Indonesia. Ketika kita ingin mengubah ke bahasa Inggris, default kita, maka Bapak dan Ibu tinggal mengklik bahasa Inggris UK atau bahasa Inggris USA. Saya akan mengubah ke bahasa Inggris USA. Apabila sudah, klik simpan. Maka ia akan secara otomatis mentranslate berbagai pesan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini contohnya. Atau ketika ingin mengubah kembali, Bapak dan Ibu tinggal klik kanan, masuk ke terjemahkan ke Indonesia. Maka dia akan otomatis mentranslate berbagai pesan dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya. Apabila sudah, print screen, masukkan ke unit review terakhir. Baik, demikian pembahasan unit review kelima tentang bagaimana cara mengelola email agar terlihat lebih rapi dan juga teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.